Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan perkalian. Jadi banyak sekali manfaat dari aturan perkalian di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita dapat menentukan banyaknya rute perjalanan, menentukan bilangan-bilangan yang dapat terbentuk dari beberapa angka, serta menentukan banyaknya plat kendaraan bermotor. Olehnya, silakan kalian perhatikan dulu definisi dari aturan perkalian. Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dengan K1 cara, kejadian kedua dapat terjadi dengan K2 cara, kejadian ketiga dapat terjadi dengan K3 cara, dan seterusnya sampai kejadian ke N, maka banyaknya cara kejadian tersebut dapat terjadi bisa dirumuskan dengan mengalihkan banyaknya cara kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga sampai dengan kejadian ke N. Nah, ada contoh soal, Budi mempunyai 3 kemeja dan 2 celana. Tentukanlah banyaknya cara Budi untuk menggunakan pasangan baju dan celana tersebut. Jadi bentuk soal seperti ini dapat diselesaikan dengan 2 cara. Kita bisa mencacah berhubung bilangan-bilangan ini masih kecil dan kita bisa menggunakan aturan perkalian. Nah, untuk mencacah, kita misalkan dulu kalau kemeja yang dimiliki Budi ini sebagai kemeja 1, kemeja 2, dan kemeja 3. Dan celana yang dimiliki Budi kita bisa misalkan sebagai celana 1 dan celana 2. Maka Budi bisa menggunakan pasangan baju dan celana yaitu kemeja 1, celana 1, kemeja 2, celana 1, kemeja 3, celana 1. Selanjutnya kita pasangkan lagi dengan celana yang kedua. Kemeja 1, celana 2, kemeja 2, celana 2, dan kemeja 3, celana 2. Oke, jadi banyaknya pasangan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang baju dan celana. Atau kita bisa juga menggunakan aturan perkalian, yaitu dengan mengalihkan banyaknya kemeja dan celana yang dimiliki Budi. 3 kali 2 dapatnya 6. Lebih mudah kan kalau kita menggunakan pasangan aturan perkalian. Jadi bisa kita simpulkan banyaknya pasangan baju dan celana Budi dan celana itu ada 6. Nah, selanjutnya bentuk soal yang biasa dapat kita selesaikan dengan menggunakan aturan perkalian adalah seperti berikut. Dari angka 0, 1, 2, 3, dan 5 akan dibuat bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan berarti akan terbentuk 3 digit nantinya. Tentukanlah banyaknya bilangan yang dapat terbentuk jika angkanya boleh sama atau berulang. Maksudnya di sini angkanya boleh sama itu seperti ini. 111, jadi angkanya akan terulang dipakai di ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh lain, misalkan 121, ini boleh terpakai di sini, padahal angkanya bisa terpakai di ratusan dan puluhan. Nah, oke, kita coba akan kerjakan. Karena terdiri dari bilangan ratusan, maka akan terbentuk bilangan yang 3 digitnya, yaitu bilangan yang terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Ya. Untuk yang terisi di ratusan, kemungkinan angka yang bisa digunakan di sini yaitu angka 1, 2, 3, dan 5. Ya. Angka 0 tidak bisa masuk di posisi ratusan karena nanti contohnya misalkan seperti ini, dia akan terbentuk hanya bilangan puluhan kalau angka 0 masuk di daerah ratusan. Maka yang bisa terisi di sini hanya kemungkinan 4 angka. Selanjutnya di puluhan. Puluhan bisa terisi oleh angka 0, 1, 2, 3, dan 5. Jadi semua angka bisa akan terisi di puluhan, yaitu sebanyak 5 angka. Begitu juga untuk di satuan. Angka 0 juga bisa masuk di satuan. Jadi semua angka ini bisa mengisi di
satuan. Ada 5 kemungkinan angka yang bisa terisi di satuan. Jadi, kita bisa simpulkan kalau banyaknya bilangan yang terbentuk, kita bisa gunakan langsung aturan perkalian, yaitu 4 kali 5 kali 5 atau 100. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ini soalnya berbentuknya masih sama, angka-angkanya masih sama, hanya syaratnya tidak boleh sama atau berulang. Jadi maksudnya bilangan yang boleh terbentuk misalkan 120. Tidak boleh ada angka yang digunakan kembali atau berulang. Sama seperti tadi, karena dia menginginkan bilangan ratusan, berarti akan terbentuk bilangan yang 3 digit. Terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, kita mulai mengisi dari ratusan. Angka-angka bisa terisi di sini yaitu angka 1, 2, 3, dan 5. Ada berapa angka? Kemungkinan ada 4 angka. Kalau di puluhan bisa terisi oleh 0, 1, 2, 3, 5. Ada 5. Tapi ingat, di sini ada syaratnya tidak boleh berulang. Jadi kalau angkanya sudah terpakai di ratusan, tidak boleh lagi dipakai di puluhan. Angka 5 tadi, satunya sudah akan terpakai di angka ratusan. Maka yang bisa tertinggal di angka puluhan di sini tinggal 4. Karena 1 tadi akan terpakai di ratusan. Begitu juga untuk yang satuan. Ini semua bilangan sebenarnya, semua angka sebenarnya bisa terpakai. Karena ada syaratnya tidak boleh terulang, sedangkan di sini ada 5 angka, maka 1 terpakai di ratusan. 1 lagi akan terpakai di puluhan. Maka yang tertinggal di sini kemungkinannya tinggal 3 angka. Jadi banyaknya bilangan yang bisa terbentuk itu adalah 4 kali 4 kali 3. Dapatnya 48. Ya. Kita lanjut. Ini yang diminta adalah angkanya masih tetap ratusan, banyaknya bilangan tidak boleh sama, tetapi merupakan bilangan ganjil. Nah, untuk menentukan suatu bilangan genap atau ganjil itu kan cukup melihat di angka satuannya. Contohnya 121, 124. Untuk menentukan apakah suatu bilangan ganjil atau genap, kita melihat saja di angka satuannya. Kalau angka satuannya ganjil, berarti ini adalah bilangan ganjil. Kalau angka satuannya genap, maka ini pasti bilangan genap. Olehnya itu seperti tadi, karena yang mau dibentuk adalah bilangan ratusan, berarti akan ada 3 digit. Terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai mengisi dari satuan ya, karena yang ditanyakan adalah bilangan ganjil. Nah, di satuan ini harus bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Jadi kemungkinan bisa terisi di sini adalah 3. Sedangkan di ratusan bisa terisi oleh angka 1, 2, 3, 5. Sebenarnya 4 kemungkinan bisa terisi di sini. Tetapi ada syarat angkanya tidak boleh terulang. Maka kalau sudah dipakai di satuan, tidak bisa lagi dipakai di ratusan. Maka yang berhak diisi di sini adalah 3. Sekarang di puluhan. Puluhan ini bisa terisi oleh 0, 1, 2, 3, 5.
ada 5. Tetapi 1 akan terpakai di satuan dan 1 akan terpakai di ratusan. Berarti yang bisa terisi di sini tinggal 3. Maka banyaknya bilangan itu ada 3 kali 3 kali 3, ada 27. Ya, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Ini bilangannya masih sama, yang diminta adalah bilangan ratusan, tetapi angkanya tidak boleh sama dan kurang dari 300. Nah, kalau kurang dari 300 berarti kita melihat bilangan ratusan yang bisa terbentuk duluan. Ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan, puluhan, dan satuan. Oke. Untuk angka ratusan, karena dia katakan kurang dari 300, maka yang bisa terisi di sini adalah ya angka 1 dan 2. 100 sekian-sekian, 200 sekian-sekian itu belum lebih dari 300. Tapi ketika kita menggunakan 3, bentuknya nanti 300 sekian-sekian. Dia sudah lebih dari 300, sedangkan yang diminta yang kurang dari 300. Maka yang bisa terisi di sini 2. Kemudian angka yang bisa terisi di puluhan yaitu angkanya 0, 1, 2, 3, dan 5. Tetapi syarat tadi tidak boleh berulang. Maka kalau sudah dipakai 1 di angka ratusan, yang bisa terisi di sini adalah 4. Begitu juga untuk satuan. Satuan ini bisa terisi oleh 5 angka. Tetapi 1 akan terpakai di ratusan. Kemudian 1 akan terpakai lagi di puluhan. Maka yang tertinggal dan bisa dipakai di satuan kemungkinan itu hanya ada 3. Maka banyak bilangannya itu adalah 2 kali 4 kali 3, dapatnya 24. Oke, sekian saja ya pemaparan materi yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.